Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua. Dan yang kedua, bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berlafazkan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Bayu Musinin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Izinkan perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Latifah Dewi Zuhro dengan NIRM 1207240036. Semester 2B Pendidikan Agama Islam yang berada di kampus Tai Ibnu Sina Kota Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akhlak terhadap ilmu dan ahlinya. Apa aja sih yang ada di dalam materi tersebut? Mari kita sama-sama menyimak atau mendengarkan penjelasan berikut. Baik, kita akan mulai pembahasan yang pertama, pendahuluan. Sebagaimana yang kita ketahui adalah ilmu dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Namun, untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu, seseorang harus menjaga adab dan akhlaknya. Akhlak terhadap ilmu berarti menjaga sikap dalam mencari, mengamalkan, menghormati ilmu. Begitu juga akhlak terhadap para ahli ilmu seperti guru dan ulama, menjadi bagian penting dalam proses menuntut ilmu. Tanpa akhlak yang benar, ilmu yang diperoleh bisa menjadi sia-sia atau bahkan membawa kerusakan. Oleh karena itu, dalam kajian ini akan dibahas bagaimana seorang muslim terhadap ilmu, terhadap guru, terhadap sesama murid, bahkan serta menjaga sikap selama proses belajar. Baik, selanjutnya ada akhlak terhadap ilmu. Nah, akhlak terhadap ilmu adalah sikap dan perilaku yang baik dalam mencari, mengamalkan, dan menghormati ilmu. Dalam Islam, ilmu dianggap sebagai cahaya yang dapat menerangi hidup. Namun, untuk mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, seseorang harus menjaga adab yang baik. Akhlak ini mencakup niat yang benar dan sikap yang baik serta sikap dan rendah hati. Nah, apa aja ya yang kita dapatkan dari akhlak terhadap ilmu? Inilah beberapa poin-poin penting akhlak terhadap ilmu. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Mencari ilmu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk kebanggaan pribadi atau duniawi. Yang kedua, rendah hati, tidak merasa sombong walaupun sudah berilmu dan selalu merasa haus terus belajar. Yang ketiga, mengamalkan ilmu. Ilmu yang didapat harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dipelajari untuk dihafal. Yang keempat, menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu dengan cara yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Yang kelima, sabar dalam proses belajar. Ilmu membutuhkan waktu untuk dipahami, jadi harus bersikap sabar dan tekun dalam belajar. Baik, selanjutnya ada akhlak seorang guru. Akhlak seorang guru sangat penting karena seorang guru adalah teladan bagi murid-muridnya. Seorang guru yang memiliki akhlak yang baik akan mampu mengajarkan ilmu dengan cara yang penuh kasih sayang dan perhatian. Akhlak yang baik juga membantu untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di mana murid dapat berkembang dengan baik. Nah, apa aja sih akhlak seorang guru? Apa aja yang bisa kita ambil dari materi akhlak seorang guru? Nah, ini dia poin-poin penting dalam akhlak seorang guru. Yang pertama, mengajar dengan ikhlas. Mengajarkan ilmu hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun materi. Dan yang kedua, memberi contoh yang baik.
menjadi teladan dalam ucapan, perbuatan, dan sikap di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, sabar menghadapi murid. Bersikap sabar dan bijaksana dalam menghadapi berbagai karakter dan perilaku murid. Yang keempat, adil dalam memperlakukan murid. Tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap murid, memastikan semua mendapat kesempatan yang sama. Yang kelima, mendoakan kebaikan murid. Selalu berdoa agar murid-muridnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi pribadi yang baik. Nah, yang terakhir, menghargai setiap usaha murid. Mengapresiasi setiap usaha murid meskipun hasilnya belum sempurna, akan tetapi usaha mereka tetap dihargai. Selanjutnya ada akhlak seorang murid. Seorang murid harus bersikap baik saat menuntut ilmu. Ia harus menghormati gurunya, bersungguh-sungguh dalam belajar, serta menjaga sopan santun saat berbicara. Dengan akhlak yang baik, ilmu akan mudah dipahami dan menjadi berkah. Apa aja sih poin-poin yang penting akan kita ambil? Ini dia poin-poin tersebut. Yang pertama, menghormati guru di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, mendengarkan guru dengan serius saat mengajar. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan guru tanpa izin. Yang keempat, rajin belajar dan berusaha sungguh-sungguh. Yang kelima, rendah hati, tidak merasa paling pintar. Yang keenam, sopan saat bertanya dan selalu meminta izin. Nah, yang terakhir ada akhlak terhadap sesama murid. Dalam belajar, murid tidak hanya berhubungan dengan guru, tapi juga dengan teman-teman. Islam mengajarkan agar murid saling menghormati, tidak saling merendahkan, dan selalu menjaga kebersamaan. Akhlak yang baik kepada sesama murid akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Poin-poin akhlak terhadap sesama murid ada beberapa macam. Yang pertama, saling menghargai teman saat belajar bersama. Yang kedua, tidak meremehkan teman yang belum memahami pelajaran. Yang ketiga, saling membantu agar semua bisa belajar dengan baik. Yang keempat, tidak sombong walaupun lebih pintar. Yang kelima, bersikap jujur dalam tugas dan ujian, tidak menyontek. Dan yang terakhir, menjaga pertemanan agar tetap terikat silaturahmi. Nah, mungkin dari beberapa materi yang saya sampaikan, kita akan membuat kesimpulannya bersama-sama. Kesimpulan dari beberapa materi tersebut adalah akhlak terhadap ilmu dan ahlinya sangat penting dalam proses menuntut ilmu. Ilmu harus dicari dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, dan sikap yang rendah hati. Seorang guru wajib mengajar dengan sabar dan memberi contoh yang baik. Sementara murid harus menghormati guru, rajin belajar, dan sopan dalam bersikap. Hubungan antar murid juga harus dijaga dengan saling menghargai dan membantu. Dengan akhlak yang baik, ilmu yang dipelajari akan menjadi berkah dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Mungkin hanya beberapa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.